Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatirang. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Perawan Kubur. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tak ada lagi komentarnya selain kalimat pendek itu saja. Sehingga Rianto merasa pasti bahwa sahabatnya mulai meragukan keyakinannya sendiri. Meski hatinya dililit perasaan takut, Haryanto tetap memutuskan ikut pergi ke rumah sakit. Ia tidak membangunkan istrinya. Setelah mereka keluar, ia mengunci pintu dan kuncinya dikantongi. Di tengah perjalanan barulah Haryanto teringat untuk bertanya, "Untuk apa keris itu, Ki?" Aki juga iri menjawab kalem, "Dihujamkan ke jantung mayat itu. Seperti dalam film-film Dracula." Desa Haryanto gemetar. "Dengan kayu berujung runcing." "Kayu saja tidak cukup, Nak Yanto." Karena Haryanto tak sanggup meneruskan. Aki juga irilah yang meneruskan. "Karena hantu gadis itu bukanlah seperti hantu yang selama ini kita kenal." Maaf, Ki." Haryanto menyeringai kecut. Aku tak ingin berkenalan dengan hantu manapun di dunia ini." Aki juga iri tersenyum, misterius. Sepi menyentak lagi, disusul pertanyaan lain dari Haryanto. "Mungkinkah kita melakukannya?" "Mengapa tidak, Nak Yanto?" "Maksud saya, mungkinkah polisi memberi izin? Atau kalau tidak polisi, pastilah dokter." "Mayat itu toh akan diotopsi juga. Melukai. Kulit dan jantungnya tidak akan membedakan apa-apa. Itulah tugasku, Nak. Memberi pengertian pada mereka." "Dapatkah mereka mengerti?" Haryanto justru tambah gelisah. "Bayangkan saja, seorang dukun muncul di rumah sakit, lantas meminta yang bukan-bukan." Ramandita yang hanya membisu dari tadi, tiba-tiba angkat bicara. Suaranya begitu perlahan, hampir tak terdengar. "Barangkali tak ada kesulitan. Pak Tarigan sejak semula sudah berpikir meminta bantuan dukun. Sekarang kita bawa apa yang dia kehendaki." Diam lagi, sepi lagi. Lalu dipecahkan keluhan lirih Ramandita. "Tidak, Nona, bukan kau, gadisku malang." Haryanto tidak berkomentar, apalagi Aki juga iri. Matahari pagi belum muncul setiba mereka di rumah sakit. Tetapi cuaca sudah terang-terang ayam. Petugas piket di pintu gerbang masih mengenali mereka dan tidak melarang mereka masuk. Mereka terus menuju paviliun tempat mayat si gadis tadinya dirawat. Tak ada polisi yang berjaga-jaga. Di kantor piket, ada suster tetapi yang bertubuh tinggi kekar tidak terlihat. "Tadi pergi, entah kenapa belum kembali." Suster juga menjelaskan. "Boleh pinjam telepon?" tanya Haryanto. Seraya matanya mengawasi tempat gelap di luar jendela ruangan. Seakan takut makhluk mengerikan bersembunyi di balik kegelapan itu, siap menerkam siapa saja yang lengah. "Silakan." Haryanto mengangkat gagang telepon, lalu diserahkan ke tangan Ramandita yang menyambut lesu. Lesu pula, Ramandita memutar-mutar nomor telepon AKP Robinson Tarigan dan memperoleh jawaban beliau belum kembali ke rumah. Ramandita ganti menghubungi Polres dan setelah bertanya jawab sebentar, terdengar suara angker Robinson Tarigan di telinganya. "Kalau mau berbicara, mengapa tidak tadi saja di rumah sakit?"
Maaf pak, aku tadi agak linglung rupanya. Bukan linglung lagi. Kau seperti orang sekarat, sehingga sampai terpikir olehku untuk mengirimmu sekalian ke kamar mati bersama mayat gadis itu. Ah, mayat itu. Ramandita menelan ludah. Mayat itu. Mengapa dengan mayat itu, Ramandita? Punya masukan untuk kami sekarang? Masukan sih belum pasti. Kalau seorang dukun jelas ada. Apa? Robinson hampir berteriak di telepon. Ramandita menjelaskan dengan hati-hati bahwa sang ajun komisaris sudah bertemu dengan orang dimaksud. Juga mengingat apa yang pernah diucapkan si Periwira sendiri. Segera Robinson menanggapi. Malu aku mengangkatnya, Ramah. Tetapi saat ini aku memang mengharapkan bantuan dukun. Perkembangan baru menghendakinya demikian. Perkembangan apa, Pak? Kerangka di kamar hotel. Identitasnya tidak diragukan lagi. Dari susunan gigi, bentuk kuku, dan sedikit kelainan pada tulang lengan. Ciri-cirinya positif. Jadi, Ramandita menelan ludah lagi. Kerangka di kamar hotel. Pengarang berimajinasi macam-macam. Sudah dipastikan adalah Kerangka Raharjo, pengusaha yang lenyap misterius itu. Oh, cuma Bapak dapat datang ke sini. Kemana? Rumah sakit. Hei, apakah kau pikir kerjaku cuma mengurus mayat gadismu itu saja? Aku masih sibuk menganalisis siapa orang yang berdiri di belakangnya. Orang yang sungguh terkutuk. Telah memakan mentah-mentah cerita fiksimu. Lantas entah bagaimana berhasil mempraktikkan ilmu jahat fantasimu dengan sukses. Agaknya tak seorang pun, Pak Tarigan. Apa? Datanglah dan Bapak akan lihat sendiri. Mereka kemudian menunggu. Sambil menunggu, dokter yang mengurus jenazah si Nona juga dipanggil dan diberi penjelasan seperlunya. Tentu saja dokter mencak-mencak, tetapi tidak lagi memprotes setelah Robinson muncul dalam tempo singkat. Persis bersamaan dengan munculnya bias matahari pagi dari ufuk timur. Pembicaraan yang sama diulang lagi. Berlangsung lagi perdebatan sengit. Tetapi Robinson tidak mengusir Aki Juhairi kali ini. Akhirnya ia memutuskan. Baiklah, dipikir-pikir, toh mayat itu akan diotopsi juga. Tapi awaslah bila kalian keliru, jabatanku jadi taruhannya. Bersama-sama mereka kemudian pergi ke kamar mayat. Dokter sangat marah ketika melihat petugas kamar mayat tidur di sembarang tempat, yakni di tempat yang kotor berdebu, dekat pintu masuk kamar mayat. Ketika dibangunkan, petugas itu bangkit terheran-heran, lalu bertanya ketakutan. Masih hidupkah saya, dokter? Mau tak mau dokter tersenyum. Kau masih hidup, Pak Joko? Maka bukalah pintu sekarang. Pintu kamar mayat dibuka. Bau khas ruangan yang biasa menyimpan peti-peti dalam lemari pendingin serta bekas-bekas bau darah, maupun dan bau mayat yang menusuk samar-samar, terasa mendirikan bulu kuduk. Situasi lebih menyeramkan lagi ketika mereka masih berada di luar pintu, tetapi sudah dapat melihat keganjilan di dalam ruangan kamar mayat. Salah satu peti mati telah ditarik keluar dari tempatnya. Ada sesosok mayat di dalam. Dan ketika mereka mendekati untuk melihat mayat itu, Haryanto menjerit lalu pingsan. AKP Robinson Tarigan tegak dengan mulut terkatup rapat. Dokter gemetar, pucat pasi. Lama baru terdengar dari mulutnya. Maria, ya Allah. Benar, yang terbaring di peti mati itu bukanlah jenazah si Nona, melainkan mayat suster bertubuh tinggi kekar itu. Kopi panas yang segera dihidangkan di kantor dokter juga sungguh menarik selera di awal pagi yang dingin sedikit mengandung kabut. Tapi tak seorang pun berselera mencicipinya.
Sementara petugas kamar mayat terduduk letih dan pucat setelah selesai menceritakan apa yang terjadi dan telah menimpa dirinya, sehingga ia terkulai di lantai kotor berdebu itu. Tak lama setelah mayat si Nona dimasukkan ke peti mati dan orang-orang yang mengantarnya pergi, petugas bermaksud tidur karena sudah mengantuk. Ia yakin sudah terlelap manakala ia dibangunkan seseorang. Ternyata Suster Maria yang dengan lembut meminta pintu kamar mayat yang terkunci agar dibuka. "Kasihan gadis itu," katanya dengan suara lembut menyenangkan. Si petugas heran mendengar cara berbicara Suster Maria yang agak lain dari selama ini ia kenal. "Aku bertanggung jawab atas kematiannya, Pak Joko. Jadi aku bermaksud memanjatkan doa khusus untuknya sebelum mayatnya diotopsi." Permintaan itu terdengar aneh tetapi masuk akal. Petugas kamar mayat membuka pintu. Suster Maria kemudian masuk, tetapi minta pintu ditutup saja karena tak ingin diusik selama berdoa. "Tidak takut, Suster?" tanya Joko takut. "Selama bertugas, pernahkah Bapak dicekik salah satu mayat yang Bapak urus?" tanya Suster tersenyum. "Ah, yang benar saja," sahut Joko tertawa. "Titip doa aku, Suster. Gadis yang malang itu cantik juga. Sayang ia mati muda." Pintu ditutupkan. Joko menunggu di luar dengan mata terkantung-kantung. Tetapi diam-diam ia merasakan keganjilan di dalam ruangan kamar mayat. Ia tidak tahu apa, tetapi tergoda untuk melihat-lihat. Pelan-pelan pintu dibukanya, dan terpekik ditahan karena tiba-tiba saja ia sudah berhadapan bukan dengan Suster Maria, melainkan gadis di dalam peti mati. Joko hampir mengabur saking kaget dan ketakutan. Tetapi tangannya sudah keburu dipegang oleh si gadis. Begitu tangannya disentuh, Joko merasa dirinya melayang. Lantas disusul perasaan sakit yang menyentak seakan tubuhnya disambar arus listrik tegangan tinggi. Dan dari tangan mereka berdua yang saling bersentuhan, tampak berpijar-pijar sinar biru, tajam, menyambar-nyambar. "Matilah aku," masih sempat Joko berpikir saat sebelum tubuhnya meliuk, jatuh terperanjat di lantai. Sepi menyentak. Selesai Joko bercerita. Semua yang hadir mengawasi semenjaga kamar mayat yang duduk ternganga dan wajahnya masih pucat pasi. Dokter bangkit dari duduknya, lalu memberikan segelas minuman kepada Joko, yang melahapnya sekali tegak. Perlahan-lahan wajahnya pun bersemu merah kembali. Ia kemudian senyum-senyum ditahan, lantas bergumam malu. "Tak biasanya aku takut pada hantu." Tak ada yang menertawakannya. Semua berdiam diri sambil berusaha mempercayai cerita yang diungkapkan si penjaga kamar mayat, dan berakhir dalam satu kesimpulan yang mencemaskan. Si Nona sudah lolos dan entah di mana gadis itu sekarang, serta kapan mereka dapat meringkas kembali sebelum jatuh korban-korban berikutnya. Ramandita yang pertama-tama membuka mulut. Suaranya kering waktu ia merintih. "Jadi itulah yang terjadi?" Robinson menoleh, lalu bertanya menyentak. "Apa pula maksudnya? Itulah yang terjadi." "Sentuhan dua tubuh," desar Ramandita lirih. "Si Nona dan Suster Maria. Itulah pula yang pernah diperbuat Larasati ketika ia ditangkap dan akan dibakar di tiang gantungan oleh penduduk desa." "Bah!" Ajun Komisaris Polisi Robinson Tarigan mendengus. Tidak tertarik. Haryanto lantas mendesak. "Ceritakan padanya, Ramandita." Ramandita meminta segelas minuman, yang kemudian dokter menyuruh Joko mengambilkannya. Si penjaga kamar mayat bangkit dari duduknya. Di pintu ia ragu-ragu sejenak. Matanya liar mengintip keluar. Sudah mulai banyak orang lalu lalang di luar kantor dokter juga. Matahari pun sudah bersinar terang benderang. Aman, pikir Joko.
lantas pergi ke dapur terdekat untuk memenuhi permintaan Ramandita. Setelah mencicipi kopi kental panas, barulah Ramandita memulai ceritanya. Tepatnya, ia berujar, "Aku akan mengulang apa yang pernah kutulis dalam cerita fiksiku yang paling akhir." Tak ada yang bereaksi, kecuali dokter yang mengerutkan dahi. Setelah korban semakin banyak berjatuhan, diperoleh sejumlah petunjuk bahwa Larasati yang menghuni lereng gunung itulah penyebab matinya beberapa orang penduduk desa. Dengan bantuan orang-orang yang ahli menangkal ilmu hitam, penduduk akhirnya berani menyatroni tempat tinggal janda itu, lalu meringkus janda yang hidup menyendiri serta ditakuti itu. Larasati tidak melawan bukan karena kekuatan gaibnya berhasil dilumpuhkan, melainkan karena ia tahu banyak di antara penduduk yang mengitari dirinya tidak berdosa atas kematian suaminya. Bila ia melawan, akan terjadi pertarungan mati-matian dan orang-orang tak berdosa itu akan jatuh sebagai korban. Sembari memikirkan jalan keluar untuk menyelamatkan diri, Larasati membiarkan dirinya ditangkap. Ia lalu digiring turun gunung dan ditahan di balai desa. Menurut rencana lurah, Larasati pagi hari esoknya akan digantung, kemudian mayatnya dibakar. Abu pembakaran mayat Larasati disebarkan ke berbagai penjuru agar tidak dapat menyatu, sebagaimana petunjuk dukun-dukun ahli yang ikut meringkusnya. Dengan demikian, roh Larasati akan sibuk mencari abu pembakaran jasadnya, yang tentunya sudah musnah tak berbekas. Rohnya akan gentayangan dan tak akan mampu lagi berbuat apa-apa. Tapi namanya manusia, ada saja yang ingin mengambil keuntungan. Orang itu adalah Sumira, istri lurah desa. Sumira tahu betul bahwa selama ini ia dianggap sapi oleh suaminya, semata-mata karena suaminya masih tetap mencintai Larasati. Demikian besarnya cinta si suami sehingga Sumira sadar waktu Larasati akhirnya mati, cinta si suami akan tetap hidup dan mengganggu kebahagiaan rumah tangga Sumira. Setelah ditimbang masa-masa, Sumira nekat mendatangi Larasati pada tengah malam buta. Setelah suaminya tidur mendengkur, "Aku ingin mengencingi perempuan terkutuk itu," katanya pada penjaga-penjaga Larasati. Para penjaga itu maklum, karena diam-diam mereka juga mendengar desas-desus tentang nasib malam Sumira yang selalu disepelekan suaminya. Mereka biarkan Sumira masuk ke ruangan terkunci di mana Larasati disekap. Mereka yakin tak ada yang perlu dicemaskan. Larasati terikat kuat oleh tali rotan yang telah diberi mantra-mantra. Dengan menutupi kedengkiannya Larasati, istri lurah memperlihatkan muka manis serta tutur kata yang sangat memelaskan hati. Air matanya berlinang ketika ia berujar sedih. "Aku sadar pengaruhmu begitu kuat pada suamiku. Meskipun kau besok mati juga, aku tahu pengaruhmu tidak akan ikut mati. Cinta suamiku akan tetap berurat akar padamu, dan akulah yang akan tetap tersia-sia sepanjang hidupku." "Apa yang kau kehendaki?" tanya Larasati, seraya memikirkan keuntungan apa yang dapat direbutnya dengan kehadiran Sumira. "Tolonglah, buang pengaruhmu atas diri suamiku." Larasati tiba-tiba tersenyum. "Kalau aku mengabulkan permintaanmu, imbalan apa yang akan kuperoleh? Kebebasanku?" "Maaf, mustahil aku dapat membebaskanmu. Aku pun tak tahu imbalan apa yang mampu kuberikan. Tetapi..." Sumira makin mencucurkan air mata kesedihannya yang palsu. "Sungguh malang bahwa akhirnya kau akan mati. Mati. Maaf, terkutuk pula. Jadi apa salahnya sebelum kematianmu tiba kau berbuat kebaikan demi orang lain? Sekurang-kurangnya hal itu akan meringankan bebanmu kelak di akhirat sana." Larasati pun berpura-pura sedih. Lalu didahului keluhan pasrah ia berkata, "Baiklah, kupikir kau benar juga. Nah, maukah
kau memegang telapak tanganku. Untuk apa? Agar dapat kualihkan pengaruhku ke dalam dirimu. Dengan demikian, akan beralihlah cinta Sumarna yang begitu menggebu-gebu hanya pada dirimu seorang. Suara dan tatap mata Larasati yang lembut lunak menghilangkan keraguan-raguan Sumira. Dengan senang hati ia ulurkan tangannya. Digeggamnya telapak tangan Larasati. Lalu terjadilah apa yang seterusnya terjadi. Salah satu dari mereka harus mati. Tentu saja Sumira lah yang harus mati. Seperti juga halnya Suster Maria. Ramadita berkata dengan suara bergetar. Para penjaga itu tak pernah tahu bahwa yang kemudian keluar meninggalkan ruang tahanan mereka hanya jasadnya saja, jasad Sumira. Begitu pula esok paginya ketika mereka temukan Larasati mati. Yang mati itu hanyalah jasad Larasati. Lalu mereka membakarnya hangus seperti niat semula. Begitu bukan? Robinson Tarigan bergumam. Ramadita tersenyum kecut. Bapak rupanya tak membaca seluruh ceritaku itu. Aku bukan pengagummu. Robinson menjawab masam. Bila demikian, Bapak tak tahu bahwa Larasati tak jadi dibakar. Itulah keliruan besar yang telah diperbuat Pak Lurah. Karena dorongan cintanya yang sudah mendalam, niat membakar mayat Larasati dibatalkannya sendiri. Dia beralih. Kasihan Larasati yang sudah mati atas kemauannya sendiri. Masih harus dihinakan jasadnya. Katanya lagi, karena Larasati mati atas kemauannya sendiri, Larasati juga telah melupakan dendam kasumatnya pada mereka yang masih hidup dan dianggapnya sebagai penyebab kematian suaminya. Maka meski tanpa upacara, Larasati pun kemudian dikuburkan. Dan suatu hari kuburannya ditemukan menganga terbuka. Robinson menerka Tarju. Persis. Dan yang ditemukan orang di liang kubur itu adalah Sumira. Seperti Suster Maria di lemari pendingin kamar mayat. Haryanto nimbrung, bernafsu. Robinson menanggapi sentakan. Bah! Dokter yang duduk diam-diam di belakang mejanya mengeluh getir. Omong kosong apa yang kalian bicarakan ini? Dan Anda, Komandan, mengapa tidak dimulai saja mencari si pembunuh biadab itu? 11 orang anak buahku yang sudah ahli di bidang itu, dokter. Sang ajun inspektur bersungut-sungut tak senang. Kini sedang sibuk melaksanakan keinginanmu itu. Dan mengenai kau, si pengarang dengan imajinasimu yang terkutuk itu. Tambahnya kasar, seraya menuding Ramadita. Ramadita terkesiap. Ada apa dengan aku, Pak Tarigan? Belum jelas, Tidakkah kau sadari bahwa novelmu itu telah melahirkan sebuah ide menarik pada seorang atau siapa tahu juga sekelompok orang yang kesemuanya menganut ilmu hitam? Lalu, entah apa motif mereka, idemu itu mereka pelajari, lalu mereka buktikan kebenarannya. Lantas, mereka berhasil, Bung. Dan langsung atau tidak, kau terlibat di dalamnya. Untuk itu aku terpaksa harus menahanmu. Suatu hari kelak bila si pembunuh itu sudah diringkus batang lehernya. Ramadita menyeringai. Anda mengada-ngada, Komandan. Terus terang, tadinya aku pun sependirian dengan Anda. Tetapi sekarang... Ramadita mengubah wajah dan sikap formalnya menjadi wajah masyhur. Si Nona telah membuktikan kebenaran ancamannya, sekaligus membuktikan apa dan siapa dia sebenarnya. Dengan sengaja ia tinggalkan beberapa petunjuk untuk membuka pikiranku. Untuk itu pun Ramadita, kau tetap akan kutangkap. Robinson menggerutu dengan wajah jemu. Tuduhannya, Komandan? Ramadita emosional karena digertak. Tuduhannya jelas. Kau mendatangkan seorang pembunuh. Hantu, Komandan. Hantu yang kemudian membunuh orang-orang.
Luar biasa kalau saja Anda mampu menangkap lalu mengajukan hantu itu ke pengadilan. Seluruh dunia pasti gempar. Nama Anda akan tercatat dalam sejarah. Paling tidak dalam buku Guinness Book of the Record. Ramadita tersenyum mengejek. Tetapi komandan, pasal undang-undang mana yang akan kalian jatuhkan untuk menghukum hantu? Robinson tarigan terpojok, lalu diam. Seseorang tertawa kecil. Robinson melotot, garang. Dan yang tertawa tadi, Haryanto, terbungkam dengan wajah pucat. Ramadita merasa iba pada sahabatnya yang malang itu. Lalu dengan wajah prihatin ia mengumumkan. Sudah tiba saatnya orang-orang Sinting mulai berburu hantu. Namun demikian Robinson Tarigan tetap yakin bahwa otaknya masih cukup waras. Ia memanggil Bribda Priyadi yang segera menghadap dengan sikap siaga dan siap menerima perintah. Hanya ada dua kemungkinan, Priyadi. Robinson Tarigan berkata tanpa ragu-ragu sedikit pun. Secara klinis, gadis itu memang dinyatakan sudah meninggal. Tetapi tidak mustahil ia hanya mati suri. Jantungnya dikejutkan uap dingin di kamar mandi. Ia hidup kembali, berjuang keras keluar dari peti matinya, terus kabur. Kemungkinan lainnya, dan ini dugaanku paling kuat, yang harus kau selidiki dengan sesama. Ada orang lain yang mengeluarkannya dari peti mati, lantas membawanya pergi. Bagaimana dengan Suster Maria, komandan? Ia mengetahui sesuatu, atau dia tahu terlalu banyak. Untuk itu mulutnya terpaksa dibungkam untuk selamanya. Bukan mustahil ia terlibat. Maka kalian telusurilah perilaku kehidupannya sehari-hari. Siapa saja teman-teman dekatnya, kemana saja ia pergi, dan apakah ia pernah mengatakan sesuatu yang ada kaitannya dengan ilmu hitam atau aliran sesat lainnya. Dan Joko? Priyadi menyeringai gembira. Jika tidak salah lihat, pastilah ia telah membual. Setuju, komandan? Pikiran kita agaknya sejalan, Priyadi. Kau interogasilah penjaga kamar mati itu sekali lagi. Kita harus tahu kejadian yang sebenarnya dan mengapa ia mengelabui kita dengan cerita yang menggelikan itu. Siap, komandan. Adapun mengenai keikutsertaannya dengan rombongan Aki Jugairi, di tengah perjalanan ke Sukabumi, Robinson Tarigan berkilah. Aku ingin tahu bagaimana caranya orang-orang Sinting berburu dan menangkap hantu. Ramadita mengeluh. Bilang saja, Anda mau memastikan aku tak akan pergi kemana-mana. Tidak ada salahnya, bukan? Sambut sang Ajun Komisaris Raya menyeringai lebar. Ya, asal tidak diborgol saja. Ramadita ikut menyeringai, kemudian tertawa terbahak-bahak. Peburuan itu dimulai di rumah Aki Jugairi. Senjata pengintai masih itu juga. Baskom porselen besar dan antik yang ia katakan peninggalan luhurnya, yang konon pernah jadi tabib di istana Kesultanan Banten. Bedanya kali ini tak ada akar bakar, rembah-rembah, serta bebungaan. Ianya membakar kemenyan. Abu pembakaran dilarutkan ke dalam air bening di baskom. Setelah itu ia juga menuangkan jelaga hitam pekat. Isi baskom pun segera diaduk. Hantu itu tahu ada yang mencari dan melumpuhkannya tadi malam. Maka tiba di rumah sakit, ia mencari jalan lolos dari penangkapannya. Nasib sialah yang menimpa Suster Maria. Hantu itu berhasil kabur. Dan pasti ia sudah menemukan tempat persembunyian yang menurutnya cukup aman dari penglihatanku. Dan ia salah. Aki Jugairi menjelaskan dengan nada berapi-api. Ia tidak tahu mata batinku mampu menerobos masuk ke alam gaib yang sama hitam dan pekatnya dengan air baskom ini. Aki Jugairi menunggu sampai riak air di baskom tenang dan diam. Lalu mengingatkan agar selama ia bersemedi tidak boleh ada suara berbisik apalagi mengusik.
Ia kemudian duduk bersila menghadap ke baskom yang langka didapat itu. Tak sekalipun ia bergerak. Kelopak mata dan mulut terkatup rapat. Posisi duduk sila diamnya mengingatkan Ramadita pada patung Siddhartha Gautama yang pernah ia lihat di sebuah kelenteng sewaktu ikut menelusuri kasus janda hitam. Detik demi detik berlalu. Di luar rumah angin malam bersiut-siut dan atap genteng terdengar bergerak-gerak. Ramadita menggigil oleh sergapan hawa dingin membeku ketika ia melirik. Ia melihat Haryanto, bahkan AKP Tarigan juga terpengaruh oleh sikap semedi Aki Juwairi. Tak seorang pun berani bergerak, apalagi membuka mulut. Mata mereka tak pula berkedip, bahkan napas pun terpaksa ditahan. Lalu tiba-tiba kelopak mata Aki Juwairi merentang terbuka. Tampak kilatan tajam dan aneh di matanya. Lalu dengan suara menggeram dan pundak bergetar hebat, dari mulutnya disemburkanlah ludah yang muncrat ke permukaan air baskom. Tamu-tamunya memandang terkejut kemudian membelalak dengan mulut tercengang. Manakala di tempat muncratnya ludah Aki Juwairi, warna hitam pekat permukaan air pelan-pelan berubah dingin, sementara sisanya tetap menghitam pekat. Entah ilmu apa yang dipergunakan Aki Juwairi, sehingga keanehan itu masih ditambah hal yang lebih aneh lagi. Muncratnya ludah yang disemburkan begitu deras, sedikit pun tidak membuat riak, apalagi percikan air di baskom. Gigi Aki Juwairi bergemelutuk keras sementara ia mengawasi permukaan air di bagian yang bening tadi. Lalu mendadak dahinya mengerut. Mulutnya terbuka. Tampak menganggap-anggapi lantas bergumam heran. "Loh, mengapa jadi begini?" Mukanya diangkat, memandang lurus-lurus ke wajah Ramadita, masih dengan pandangan heran. "Ada apa, Ki?" bisik Ramadita, tegang. "Aku tidak dapat melihat roh jahat gadis itu. Yang kulihat justru wajah orang lain," jawab Aki Juwairi bingung. "Wajah siapa, Ki?" "Wajahmu." Sepi sejenak. Lalu Robinson Tarigan tertawa bergolak. "Tentu saja," ia berkata mengejek. "Bapak memang tengah memandang wajah Ramadita, bukan wajahku atau wajah Rianto." Tanpa mengacukan ejekan tamunya, Aki Juwairi kembali mengawasi permukaan air. Matanya memandang tak berkedip sampai bagian yang bening di permukaan air itu lambat laun kembali menyatu dengan bagian lainnya. Kembali menghitam, kembali pekat. "Masih wajah yang sama," gumamnya pelan, sementara kerutan di dahinya bertambah jelas. Pertanda ia tengah berpikir keras. Ramadita maupun Haryanto diam tak bergerak, menunggu dengan wajah tegang. Adapun Robinson tetap dengan santai. Ia jemput sepotong singkong rebus yang sebelumnya telah disediakan istri tuan rumah. Menggigit lalu mengunyahnya dengan santai pula. Seterusnya, gelas didekatkan ke mulutnya. Kopi hangat dicicipi, lantas mendesah nikmat. Sembari kedua belah kaki diselonjorkan, benar-benar santai, seolah menikmati suasana piknik saja. Ia pun tidak tampak menaruh minat ketika Aki Juwairi berujar pada Ramadita. "Waspadalah anakku, naluriku membisikkan bahwa kau dijadikan tameng oleh roh jahat itu." Robinson Tarigan nyeletuk. "Ambillah baju besi dan pedangmu sekalian, Rama." Ramadita tidak mengacukan. Dengan suara tersedak ia bertanya pada tuan rumah. Apa maksud Aki? Gadis itu bersembunyi di..." Kata-katanya tidak diteruskan. Wajahnya pun semakin tegang karena ikut membayangkan apa yang muncul dalam pikirannya. Aki Juwairi menggelengkan kepala, berujar lembut namun jelas menyimpan perasaan khawatir. "Belum dapat dipastikan, nak. Mungkin saja aku salah. Yang semacam ini hanya terjadi satu dari sekian ribu peristiwa gaib. Sudah langka terjadi di zaman sekarang ini."
Tetapi di masa hidup leluhurku, peristiwa macam itu bukanlah hal yang aneh. Peristiwa apa, Ki? Haryanto menyela segan. Roh gaib yang biasanya hanya berkentayangan dalam arwah, tetapi memiliki kekuatan ampuh dan jahat untuk menyelinap lalu bersembunyi di balik roh orang yang masih hidup. Astaga. Ramadita mengucap bebarengan dengan Haryanto. Robinson mengawasi mereka berdua dengan mulut tersenyum dan pandangan mata menaruh iba kasihan. Apa yang harus kita lakukan, Ki? Tanya Ramadita dengan bulu kuduk merinding. Aki juga akhirnya mengusap dagunya. Berpikir kemudian. Aku mampu memanggil roh orang-orang yang sudah mati sebanyak aku butuhkan, katanya. Tetapi apabila roh gentayangan itu mencari perlindungan di balik roh yang masih hidup, akan sulit berkomunikasi dengannya. Kita harus menemukan satu cara di mana harus terjadi suatu persenyawaan nyata antara kedua roh itu yang dapat kita lihat dan kita raba. Dengan bantuan persenyawaan itulah kita dapat berkomunikasi dengan roh yang ingin kita panggil. Caranya? Desar Ramadita, bingung. Melalui darah atau benih kehidupan. Darah siapa? Benih kehidupan siapa? Kedua-duanya. Darahku sih kapan saja bisa ku dapatkan. Tetapi bagaimana mungkin kita mendapatkan darah si Nona? Mungkin saja, nak. Jawab Aki juga iri. Tenang. Di otakku yang sudah tua ini, nak. Kata Aki juga iri tersenyum. Setiap kata demi kata yang diceritakan pasien-pasienku selalu tercerna dan tertanam kuat untuk sewaktu-waktu diungkapkan kembali. Orang sekarang bilang, ini bukan sombong. Ya, otak komputer begitu. Dan apa yang Aki masih ingat mengenai apa saja yang telah kuceritakan? Dan apa kaitannya dengan darah atau benih kehidupan? Ingat, pertama kali kau bertemu dengan gadis itu. Dan apa saja yang telah kalian berbuat? Wajah Ramandita seketika bersemu merah. Maksud Aki? Benar. Kalian telah bersetubuh bukan? Dan kau bilang gadis itu masih perawan. Tahu bukan? Apa yang kita lihat apabila terjadi kerobekan pada selaput darah? Ramandita menelan ludah, lalu berkata menggagah. Aku tahu, tetapi aku pun sempat dibuat heran. Pagi itu, sewaktu aku kembali ke kamar tidur, aku sempat melirik ke permukaan spray. Jelas aku telah merasakan adanya selaput darah yang terobek. Tetapi, di kan spray itu sedikit pun aku lihat adanya percikan darah. Karena anakku, kau melihat dengan mata manusia biasa. Sedangkan yang kau ingin lihat adalah darah makhluk gaib. Apakah kain spray itu sudah kau cuci? Belum, malah masih terhampar di tempatnya semula. Jawab Ramandita tersipu-sipu. Haryanto yang duduk di sebelahnya menggeleng-geleng prihatin. Aki juga iri berujar gembira. Kalau begitu, kita masih dapat melihatnya. Melihat persenyawaan yang telah terjadi antara kalian berdua. Yang kumaksud bukan darah, melainkan benih-benih kehidupan. Tetapi untuk dapat melihatnya, kita harus dibantu persenyawaan benih-benih jenis yang masih baru dan masih segar. Lalu Aki juga iri menjelaskan bagaimana benih kehidupan yang masih baru dan masih segar itu bisa mereka dapatkan.
dan bagaimana mereka memanfaatkannya. Sekarang tergantung pada Nak Rama sendiri, dengan siapa Nak Rama ingin bersetubuh, katanya mengakhiri. Wah, enak tuh. Robinson Tarigan mendengus keras. Lantas dijemputnya singkong rebus sepotong lagi dengan bernafsu. Berdebar jantung Ramandita ketika terdengar bunyi bel dan ia pergi membuka pintu depan. Tiada apanya berdiri tubuh semampai bermata bening. Ia menatap mesra serta berbibir merah basah. Setengah terbuka merindukan sentuhan. Ramandita menelan ludah lantas berujar dengan suara bergetar. Tambah cantik saja kau, Lena. Magdalena tersenyum, hangat. Begitulah yang selalu kudengar tentang komentar seorang suami ketika melihat bekas istrinya, sahutnya sama bergetar. Kita belum bercerai, Lena. Memang belum, tapi aku masih berhak mengoreksi penampilanmu, bukan? Sambil berkata demikian, tangan Magdalena menyentuh pipi, lalu mengurai helai-helai rambut yang menutupi telinga Ramandita. Kau tampak kurus dan tua, sayangku. Akhirnya, aku tambah matang. Gila, Ramandita tertawa. Ayolah, ini rumahmu sendiri. Aku tak harus menyilahkan kamu masuk, bukan? Ramandita menyisi untuk memberi jalan, kemudian menutup pintu, masuk ke dalam. Magdalena sejenak diam mengawasi suasana, baru kemudian meneruskan langkah menuju ruang dalam. Sambil lewat, masih sempat ia membetulkan letak lukisan dinding yang tergantung miring. Di ruang tengah Magdalena pun sudah langsung duduk. Lebih dulu ia mempelajari keadaan ruangan itu, lantas didahului tawa lunak yang mengomentari. Setelah kau meneleponku tadi pagi, Rama, tentulah kau sibuk sekali membenahi seisi rumah ya. Ramandita menanggapi dengan tersipu. Pasti aku melakukannya tidak terlalu rapi, kan? Ia ternyata benar. Sewaktu duduk mengobrol di kursi panjang, kaki Magdalena tiba-tiba menyentuh sesuatu di kolong meja. Ia membungkuk lalu menarik keluar sepatu Ramandita plus kaos kaki yang tergeletak tak beraturan di kolong meja itu. Magdalena juga mengambil botol minyak rambut dan sisir dari lapis bawah meja itu. Memalukan, komentarnya seraya menyeringai ia bangkit dari duduk dan membawa benda-benda itu untuk disimpan pada tempat yang benar, di kamar tidur. Ia tidak pergi ke kamar tidur yang ia tahu biasa dipergunakan Ramandita setelah mereka berpisah, tetapi langsung membuka pintu kamar tidur yang biasa mereka pergunakan semasa hidup normal sebagai suami istri. Sesaat kemudian, dari dalam kamar terdengar suara memanggil. Ramandita segera menyusul masuk ke kamar yang dimaksud, dan ketika melihat Magdalena tengah mengawasi kamar tidur, jantung Ramandita bergetar lagi. Getaran yang jauh berbeda dengan saat tadi membuka pintu untuk Magdalena. Bukankah itu seperti yang terakhir kali kita tiduri, Rama? yakni pada hari Sabtu malam 3 bulan 10 yang lalu? Tanya Magdalena lembut. Agaknya aku lupa daya ingatmu kuat, Lena. Sahut Ramandita cepat-cepat menambahkan. Jangan khawatir, aku telah mencucinya setelah kau pergi. Kini kupasang lagi, sekedar bernostalgia. Magdalena menggeleng misterius lalu mendekati tempat tidur, dan spray disingkapkan pada ulas satu sudutnya. Melihat itu, Ramandita berujar cemas. Tak usahlah repot-repot menukarnya dengan spray yang lain, Magdalena. Memang tidak, jawab Magdalena tersenyum. Aku hanya ingin merapikan saja. Tidakkah kau lihat salah satu motif mbaknya setengah terbenam di bawah kasur? Dan Magdalena menyingkapkan seluruh spray lalu memasangnya dengan benar. Selagi bekerja, ia bergumam prihatin.
apakah aku pernah menyarankan kau kawin lagi? Pernah? Pastinya saranku kau turuti. Kau tak perlu repot mengerjakan segala sesuatunya sendirian. Serahkanlah urusan rumah tanggamu kepada seorang istri. Ramandita menahan senyum. Kalau kuturuti, kau pasti bunuh diri, katanya memancing. Kau tahu aku paling takut mati, Ramah. Desa Magdalena getir. Wajahnya yang tadi riang tahu-tahu berubah murung. Juga suaranya ketika ia meneruskan. Tetapi, ya, terus terang, bila engkau kawin juga dengan perempuan lain, mungkin aku akan punya keberanian untuk melakukan apa yang tadi kau katakan. Ramandita menyandar di bandul pintu kamar mengerutkan dahi. Mengapa? Karena sayangku, bila di sisimu sudah ada perempuan lain, berarti kau bukan lagi milikku seorang. Aku tak boleh lagi menyentuhmu, apalagi mengajakmu bermain cinta. Bahkan untuk mencintaimu saja pun aku tak lagi punya hak. Magdalena mengakhiri kata-katanya dengan keluhan panjang. Di mata-matinya spray yang kini tambah lebih serasi dan sedap dipandang. Setelah itu ia memutar tubuh, menghadap lurus ke arah Ramandita. Tersenyum sejenak, lantas bertanya lirih. Kini apalagi yang masih dapat kulakukan untukmu, Ramah? Pergi ke dapur untuk menyediakan makan malammu? Atau... Ramandita meninggalkan pintu. Ia dekati Magdalena dengan langkah-langkah pasti. Lalu merangkul perempuan itu dengan kehangatan yang mendebarkan dada. Di telinga Magdalena ia berbisik mesra. Bantulah aku melepas rindu dendam yang mengentak-entakan jiwa ini, kekasih. Oh Ramahku, suamiku. Magdalena menyambut dengan rintihan terputus-putus dan kecupan-kecupan di bibir yang semakin lama semakin panas membara. Ia membiarkan dirinya ditarik lalu dirobohkan Ramandita di tempat tidur. Sentuhan demi sentuhan ia sambut dengan kegairahan yang kian menggebu, menagih pelunasan janji birahi. Ketika kemudian tubuh mereka menyatu dalam kemesraan yang luar biasa mempesona. Magdalena menitikkan air mata sukacita dan bahagia yang tiada tara. Setengah jam berlalu sudah. Ketika akhirnya Magdalena berintik keras lalu tubuhnya meliuk jatuh dan rebah di sisi tubuh Ramandita. Beberapa saat lamanya ia rebah dengan mata terbejam, meraih sisa-sisa kenikmatan birahi yang telah dia raih sampai ke puncaknya. Setelah degupan jantungnya mereda, barulah ia memiringkan tubuh untuk merangkul dada dan mengecup pipi Ramandita sebagai ucapan terima kasih. Setelah bertelekan pada siku tangannya yang lain, bergumam tersipu. Tahukah kau yang... Ramandita mengurai senyuman lembut. Bahwa usahaku telah gagal dan gagal lagi. Untuk menghantarmu lebih dulu ke puncak dan membiarkan engkau lebih dulu menikmati kebahagiaan yang menyaksikan itu sebelum aku meraih bagianku sendiri. Kau selalu mampu melakukannya, Magdalena. Bila kita mengulanginya lagi nanti di ronde kedua. Magdalena berbisik gemetar. Tetapi mengapa tak pernah di ronde pertama? Karena kekasihku, ronde pertama adalah milikmu, kata Ramandita kalem. Wajah Magdalena berubah sendu. Meskipun matanya menatap mata Ramandita, namun jelas pikirannya menerawang jauh. Masing-masing kita ingin saling bahagiakan, bukan? Tetapi sayang sifatnya hanya sementara. Kau tahu bahwa kau dapat melanggengkannya, Lena, membuatnya tetap abadi. Bujuk Ramandita. Magdalena menggeleng sedih. Suaranya teramat pahit ketika ia mengerang pelan. Aku ingin, Ramah. Namun tiap kali aku berniat kembali bersatu denganmu untuk tidak pergi-pergi lagi, tiap kali pula jiwaku ditoreh bayangan terkutuk itu. Bayangan itu tak pernah berhasil kusingkirkan, Ramah.
kengerian pada yang telah terjadi, dan kebencian pada diriku sendiri, mengingat bahwa aku menikmati kejadian terkutuk itu, serta apa yang sewaktu itu kuucapkan. Aku meminta dia agar melakukannya lagi, dan lagi, di saat tubuh laki-laki itu menjauhi tubuhku. Magdalena menggigit bibirnya kuat-kuat. Sesuatu yang tidak pernah berani ku minta darimu, Tambahnya dengan nada muak dan malu pada dirinya sendiri. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.